Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya dalam video pembelajaran. Namun ibu selalu berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap disiplin yang tinggi agar supaya apa yang kalian cita-citakan nanti berhasil dengan baik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini tetap tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang penyakit atau gangguan yang terjadi pada otot manusia. Sebelum kita melangkah ke sana, Ibu sekarang mau bertanya pada kalian, pernahkah kalian melakukan olahraga? Tentunya kalian semua pernah melakukan olahraga, bahkan kalian sering pada saat kalian aktivitas sekolah. Biasanya sebelum masuk kelas kalian melaksanakan aktivitas pembiasaan, yaitu senam pagi di lapangan sekolah Pak Jadu. Anak-anakku sekalian, pada saat kita berolahraga itu yang kita gunakan, yang kita gerakkan itu adalah otot. Oleh karenanya, supaya otot-otot kita menjadi sehat, menjadi kuat, maka berbanyak makan makanan yang bergizi. Juga harus apa anak-anak? Harus menyiapkan kondisi tubuh yang baik, karena untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar supaya pada saat kita melakukan aktivitas, misalnya seperti aktivitas olahraga itu, kita tidak mudah cedera. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan membahas tentang macam-macam gangguan atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Penyakit pada otot manusia satu adalah hipertrofi. Ini adalah hipertrofi, contohnya anak-anak ya. Apakah hipertrofi itu? Hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Seperti ini anak-anak contohnya. Nah, biasanya juga di sini ada gejala-gejala yang ditimbulkan pada orang yang hipertrofi. Gejalanya diantaranya cepat lelah, pusing, nyeri di dada, sesak nafas, dan jantung selalu berdebar-debar. Kemudian penyakit otot manusia yang kedua adalah atrofi. Ini
Ini contohnya atrofi. Apakah atrofi itu? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otak. Kemudian selain itu juga adanya kelemahan pada salah satu bagian tubuh. Kemudian lagi memiliki anggota fisik yang tidak digunakan untuk melakukan aktivitas. Contohnya seperti ini. Otot itu tidak seimbang. Ini adalah contohnya. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit otot manusia yang ketiga yaitu adalah stiff atau kaku leher. Ini contohnya. Stiff itu atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Misalnya tidur yang tidak tepat. Kemudian lagi contohnya lagi saat kita menyetir kendaraan. Misalnya pandangan kita lurus ke depan tidak tolak-toleh, itu juga mengakibatkan ketegangan pada otot leher. Kemudian juga kita terlalu lama di depan komputer, bisa saja otot-otot leher kita itu merasa tegang. Nah anak-anak, tadi penyakit yang kedua, penyakit otot pada manusia yang kedua adalah atrofi. Di sini atrofi ini ada penyakit polimielitis. Nah, apakah yang dimaksud dengan penyakit polimielitis itu? Biar kalian tahu, Ibu jelaskan. Penyakit polimielitis ini adalah virus yang menyebabkan kelumpuhan, namun mudah dicegah dengan adanya vaksin polio. Tahukah kalian apa itu polio? Vaksin polio, penyakit polio. Penyakit polio itu adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat dan disebabkan oleh infeksi virus yang mudah menyebar. Penyakit polio ini misalnya anak-anak itu lambat untuk berjalan. Anak-anak itu menjadi lumpuh jika tidak segera diobati. Kemudian sekarang penyakit yang keempat, penyakit otot manusia yang keempat adalah titanus. Titanus ini adalah orang yang terkena titanus. Apakah titanus itu? Penyakit titanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang, terutama pada rahang dan leher. Hal ini dapat mengganggu kemampuan untuk bernafas dan akhirnya orang tersebut akan meninggal atau mati. Ini adalah contoh orang yang terkena penyakit titanus. Biasanya itu salah satunya itu misalnya disebabkan pada saat kita berjalan tidak memakai alas kaki dan tertusuk oleh paku yang karat. Hal itu juga akan menyebabkan penyakit tetanus. Itu adalah beberapa contoh
penyakit otot pada manusia. Anak-anakku sekalian, pelajari, bila mana perlu kalian catat agar supaya nanti kalian bisa paham dan jelas. Anak-anak, tentunya kalian di rumah membaca baik itu koran, majalah, kemudian buku bacaan seperti cerita pendek, cerita bersambung, dan juga seperti apa anak-anak lagi, seperti komik. Nah, coba sekarang kalian buka halaman 176. Di situ ada beberapa ciri-ciri komik. Itu ada 6 di situ. Yang pertama, ciri-ciri komik itu adalah hadir untuk menyampaikan cerita, pesan, dan informasi, disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Cirinya biasanya kalau komik itu ada gambar dan teks atau tulisan. Yang kedua, ciri komik itu yaitu proporsional. Maksudnya proporsional di sini adalah keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri komik yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Kemudian ciri komik yang keempat yaitu biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik di sini cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri komik yang kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Maksudnya di sini watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri komik yang keenam adalah menyediakan humor. Humor di sini artinya cerita yang lucu-lucu, jenaka. Nah, biasanya humor dalam komik ini disajikan secara lugas. Lugas di sini jelas sehingga mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat sekitar. Itu adalah ciri-ciri dari komik. Mungkin itu saja anak-anak. Bila mana nanti kalian semua ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa kalian tanya pada saat kita melaksanakan Google Meet. Kemudian untuk pembelajaran 6, kalian baca sendiri di rumah. Bila mana ada yang kurang dimengerti juga, kalian nanti bisa bertanya pada ibu. Itu saja ibu akhiri. Oh ya, ibu ingatkan lagi, tetap belajar, semangat, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan PH1 atau penilaian harian 1. Tetap semangat ya anak-anak. Itu saja ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.